Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar hari ini? Jadi kemarin aku udah janji sama teman-teman kan buat share tips beasiswa. Kebetulan kemarin aku dapat 2 beasiswa, LPDP sama Kominfo. Tapi aku ambil yang Kominfo karena LPDP itu nggak cover keluarga dan suami dan anak ya. Jadi kayak costnya tuh bakal lumayan. Oke, kita bakal bahas satu persatu. Yang pertama adalah beasiswa LPDP. Banyak hal yang harus dipersiapin sampai akhirnya aku berani buat daftar beasiswa LPDP. Yang pertama adalah IELTS dan itu penting banget. Jadi kalau beasiswa LPDP itu ada 2 jalur ya. Jalur yang pakai LOE unconditional dan pakai LOE conditional atau jalur yang umum yang itu tuh kayak mesti tes bakat skolastik ya kalau yang di tahapan LPDP tahun 2022 kemarin. Nah, aku kebetulan karena IELTS-nya udah persiapan dari 2 tahun sebelumnya dan aku juga udah dapat LOA atau letter of unconditional. Jadi itu kayak surat yang menyatakan bahwa kita sudah diterima di kampus yang itu datanya masuk dalam daftar LPDP. Kebetulan kemarin aku dapat di University of Glasgow dan aku submit LOE unconditional itu ke LPDP. Jadi aku nggak perlu tes bakat skolastik, aku langsung kalau lolos di administrasi, aku langsung loncat ke wawancara. Nah, itu metode dari aku yang sebenarnya itu juga bisa dikatakan sebagai tips and trick juga ya, karena kalau kita nggak submit LOE unconditional itu kita harus tes bakat skolastik dan itu kayak kita harus belajar selain IELTS kita juga harus belajar tentang tes bakat skolastik itu yang itu juga nggak gampang ya menurutku. Jadi kalau kalian mau daftar LPDP lebih baik sudah punya LOE unconditional dari kampus-kampus yang LPDP itu syarat di kampus itu tuh masuk dalam daftar syarat LPDP kayak gitu. Nah, tapi beasiswa LPDP itu beasiswa yang hanya mengcover kita. Jadi kalau kita udah punya suami atau bahkan udah punya anak, itu kalau mereka mau ikut, kita harus bayar sendiri untuk baik itu tiketnya, kemudian accommodation, karena di sini accommodation untuk kampus-kampus di luar negeri di negara maju itu lumayan 2 kali lipat ya kebanyakan dari yang seharusnya nggak bawa keluarga. Jadi kayak misalnya bisa dipakai sharing kitchen biasanya ya. Sharing kitchen itu lebih murah dan itu syaratnya kita harus sendirian, nggak boleh berdua sama suami atau bertiga atau berempat sama anak gitu. Nah, itu yang menjadi pertimbangan aku buat nggak ngambil beasiswa LPDP dan mengundurkan diri dari LPDP karena aku berniat untuk bawa keluargaku. Nah, LPDP dan Kominfo itu hampir bareng ya seleksinya. Sekarang kita lanjut ke proses seleksi. Jadi kalau seleksi LPDP itu di bulan ini ya, di bulan Februari-Januari ini. Nah, di sini juga itu seleksi Kominfo dilaksanakan. Kalau beasiswa Kominfo itu kita nggak bisa pilih kampus karena kampusnya itu ditentukan dari Kominfo dan beberapa di antaranya nggak hanya di Belanda sebenarnya, kayak ada di negara-negara lain, Hungaria dan China kalau nggak salah ya. Tapi kebanyakan memang di Belanda dan di University of Twente yang ada di Enschede. Dan so far sih rankingnya bagus ya University of Twente, dan enaknya dari beasiswa Kominfo ini dia bisa cover keluarga. Jadi kalau suami sama anak itu datang per orang itu bakal dapat kayak semacam living allowance sebesar 20% dari jumlah living allowance yang diterima awardee beasiswa. Jadi kayak lumayan banyak dan sangat cukup banget untuk hidup di Belanda bareng sama suami dan anak karena disubsidi. Bahkan tiketnya pun kesini tuh kan lumayan ya, kalau lagi mahal tuh kayak 25 juta itu bisa disubsidi semuanya sama Kominfo. Jadi ya lumayan ngirit ya, 100 juta PP ya itu lumayan banget sih. Terus living allowance-nya juga banyak. Sebenarnya Kominfo ini sama kayak LPDP dapatnya, karena kemarin aku sempat ikut kayak briefing awal LPDP dan dapatnya itu living allowance-nya sama kayak Kominfo. Cuman yang membedakan Kominfo ditambah sama 20%
dari living allowance per orang. Jadi kalau aku bawa suami dan anak itu aku dapat 2 kali 20% dari seluruh total living allowance, dan itu cukup banget buat di Belanda. Dan kalau misalnya kalian mau minat di Beasiswa.Kominfo, itu banyak ya banyak opsi jurusannya, dan jurusannya sebenarnya juga ditentuin sih, tapi kayak kalau aku kan ambil Communication Science, Master of Communication Science, tapi di sisi itu juga kayaknya ada kayak Master BIT Business International Technology. Jadi yang itu tuh erat kaitannya dengan Information and Technology. Nah itu kuliahnya nggak melulu setahun, kayak teman aku itu juga dia award di Kominfo dan dia kuliahnya 2 tahun di fakulty yang sama dengan aku, tapi jurusannya beda. Tergantung kalian mau ambil yang mana. Dan plusnya lagi kalau misalnya kalian itu cuma setahun, kalian bisa dapat accommodation dari kampus dan itu disubsidi sama kampus, dan harganya lumayan murah, kayak cuma 677 euro, tapi itu udah include semuanya. Dan itu kayak sejenis apartemen tapi ada beberapa ruangan gitu, bahkan ada dapur, ada untuk nyucinya juga gratis, pokoknya fasilitasnya super lengkap. Tapi itu emang rebutan dan nggak semua dapat ya, which means kalau nggak dapat itu juga lumayan banyak ya, sekitar 1.200-an euro kemarin waktu aku cari-cari di sekitar kota gitu per bulannya. Nah kalau dapat akomodasi dari kampus itu pasti bakal lebih murah banget. Terus biaya hidup di sini murah banget kayak di Indo. Bahkan aku kaget beberapa items tuh kalau lagi sale emang lebih murah di sini. Dari segi makanan kayak telur tuh di sini 10 biji tuh 1 euro, itu it means 16.300 dikalikan 1 ya sekitar berapa ya, 16 ribuan ya, kurang dari 20 ribu. Dan bahkan di Indonesia tuh agak sedikit lebih mahal. Nah di sini murah. Daging juga di sini murah banget, bahkan kayak banyak pilihan, udah dibumbuin, tinggal masak. Dan jangan khawatir, itu sangat cukup banget. Kalau kalian pun mau jajan tiap hari juga kayaknya masih cukup deh. Tapi lebih ngirit kalau kita masak ya. Jadi kita bisa keliling ke Eropa, spending money-nya buat keliling ke Eropa gitu. Karena kita visanya udah Schengen, jadi kita dapat keliling Eropa gratis ya. Untuk visanya itu sendiri. Terus baju dan lain-lain di sini juga murah banget. Zara itu kalau lagi sale kayak cuma 30 ribuan sampai 100 ribu. Banyak juga yang pre-love barang-barang. Kalau misalnya kalian dapat akomodasi dari kampus itu udah free semuanya, dari teflon, pisau dan lain-lain. Kalian tinggal bawa Magicom aja sama Baidet dari rumah, karena di sini nggak ada. Ya ada sih, tapi kayak mungkin agak susah carinya dan agak mahal gitu. Terus sistem perkuliahan di sini juga enjoy banget sih, enak banget so far. Tapi yang paling penting tuh kalian harus mateng bahasa Inggrisnya, karena kalian bakal nulis tesis di sini dan assignments-nya juga in English, semuanya in English. Tapi karena kita di sekolahnya di Belanda di sini, jadi kayak mereka lebih kayak memaklumi sedikit ya kalau misalnya kita kadang ngomong tuh masih belepotan gitu, because we are not from the English countries, and so banyak juga bukan hanya dari Indonesia aja, tapi ada dari Korea, terus dari Jerman yang mereka sebenarnya juga nggak pakai bahasa Inggris dalam sehari-harinya, jadi kayak dosennya tuh lebih maklum. Dan di sini enjoy banget perkuliahannya karena dosennya tuh nggak kayak di Indo, nggak kayak semua dosen di Indo berarti killer sih ya, cuman kayak ada beberapa dosen di Indo tuh yang kayak serem gitu ya perkuliahannya. Nah di sini tuh enggak, kayak aku bahkan kaget di hari pertama tuh aku dibikinin kopi gitu sama dosen aku, terus kayak wow, coffee or tea, kayak gue langsung kayak wah ini beneran nih. Jadi kita tuh kayak enjoy gitu perkuliahannya.